karena tahun 2024 kebetulan ada Olimpik di Perancis. Harapannya pencaksilat di Perancis sudah bisa dieksibisikan. Ya. Kalau pencaksilat sudah bisa eksibisi di Perancis, tinggal nanti 2028 di London, mungkin negara hadir kembali untuk mendorong pencaksilat 2028 atau 2032 atau 2036. Kalau Indonesia bisa jadi tuan rumah, kemungkinan itu bisa dipertandingkan. Meskipun berat, tapi peluang itu masih ada. Oke, terima kasih. Jadi untuk program pencaksilat, terutama untuk SEA Games bulan Mei 2022 di Vietnam, memang pelatih, kebetulan saya sebagai pelatih tim SEA Games pencaksilatnya, program yang kita buat, periodisasi yang kita buat harus dijalankan apapun kendalanya. Jadi meskipun di dalam SEA Games kali ini dana dari pemerintah melalui Kemenpora belum turun ya, tapi kita tetap berjalan sesuai dengan program yang kita buat. Makanya di bulan Maret kemarin kita menjalankan uji coba try-in atau uji coba di dalam negeri. Kita yang pertama bertanding di Bandung itu tanggal kalau tidak salah tanggal 10 sampai 14 Maret. Itu kita bermain dengan tim Jabar. Kemudian dilanjut tanggal 17 sampai 21 Maret di Bali. Kemudian dilanjut minggu berikutnya tanggal 24 sampai 28 di Solo, yang terakhir kemarin di Jogja. Jadi dari rangkaian uji coba ini memang tujuannya jelas sekali. Kita menjalankan program kita, terutama untuk try-in di masa pra-kompetisi ini, karena ini program yang sangat penting, karena bisa untuk menjadi evaluasi kelebihan dan kekurangan tim SEA Games, terutama di cabang pencaksilat sebelum menuju ke event utama di SEA Games. Jadi atlet dari 21 atlet tentunya menunjukkan progres ya, masing-masing atlet mempunyai progres sendiri-sendiri, sehingga kita sebagai tim pelatih optimis ya, target yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora akan bisa kita capai. Jadi di SEA Games 2022 bulan Mei di Vietnam, tim pencaksilat sudah siap, tinggal kita berangkat dan kita bisa berjuang untuk bisa meraih target yang diberikan. Kita di target 4 emas ya. Ini juga target yang logis karena kemarin kita juga melihat data ke belakang. Tahun 2019 di Filipina kita dapat 2 emas, itu pun sudah menjadi juara umum karena di Filipina di pertandingan hanya 9 kelas atau 9 nomor. Sedangkan di Vietnam ini di pertandingan 16 nomor atau 16 kelas ya. Jadi ada peningkatan nomor yang dipertandingkan, tentunya medali yang kita harapkan juga bertambah. Sedangkan SEA Games 2017 kita juga hanya mendapatkan 2 medali emas. Waktu itu pelatihnya bukan saya. Dari 8 kelas yang dipertandingkan di Malaysia kita hanya dapat 2 medali emas. Kemudian tahun 2000 belakangnya lagi 2015 kita masih dapat 3 emas, sesuai dengan peserta yang lain juga 3 emas semua. Jadi dengan data yang ada dari 3 kemudian 2, nah sekarang kita ditargetkan 4 emas oleh pemerintah dan kita optimis itu akan kita raih di SEA Games Vietnam ini. Kebetulan di SEA Pencaksilat Singapura kemarin kita turun dari tim SEA Games hanya 4 atlet. Dari 4 atlet kita dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Kebetulan yang dapat emas adalah si Rahma Wati, atlet yang paling muda, usianya baru 17 tahun ya. Kemudian peserta di SEA Pencaksilat Singapura itu kebetulan juga atlet-atlet yang akan turun di SEA Games 2022 di Vietnam bulan Mei. Ada tim Vietnam yang waktu itu turun dengan kekuatan 25 atlet, Malaysia 26 atlet, kemudian Singapura dengan 30 atlet, sedangkan Indonesia hanya 9 atlet.
Itu pun yang dari pelatnas game hanya 4, sisanya dari tim pelatnas kejuaraan dunia. Memang secara keseluruhan hasil kita juga bagus, kita dapat 3 emas dan peraknya juga dapat, dan perunggunya kebetulan pertemuan kita dengan atlet Vietnam, dari 3 atlet yang ketemu dengan Vietnam, kita 1 kalah 2 menang. Karena lawan yang kita waspadai di Vietnam nanti tentunya tuan rumah. Ya. Di samping dia sebagai tuan rumah, kemampuan atletnya juga bagus. Jadi Rahmawati ini juga yang tidak kita targetkan untuk medali emas di SEA Games, kemarin juga memiliki progres yang bagus karena mampu mengalahkan atlet dari tuan rumah Singapura dan atlet unggulan dari Vietnam. Jadi target yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora 4 emas, insya Allah kita akan siap untuk meraihnya. Memang Mas, dari kondisi sebelumnya tadi saya lupa, di si pencaksilat Singapura itu merupakan event yang pertama menggunakan peraturan persilat yang baru. Jadi waktu itu memang kita adaptasi dengan peraturan yang baru yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Kemarin di turnamen itu kita memakai peraturan yang baru. Alhamdulillah kita bisa menyesuaikan meskipun menurut kita masih ada persepsi-persepsi yang tidak sama gitu. Jadi terkait dengan kondisi atlet Indonesia yang sekarang ada, semuanya dalam kondisi yang bagus. Karena dari uji coba rangkaian ke Bandung, Bali, Solo, dan Jogja, semuanya dalam kondisi yang bugar. Sekarang tinggal 1 bulan. Tentunya ini yang membuat bagus pesilat, kondisinya bugar. Tinggal kita mempertahankan kondisi yang sudah ada untuk bisa kita tampilkan di SEA Games nanti. Ya, dengan program uji coba ke Bandung, ke Bali, ke Solo, dan ke Jogja sangat bermanfaat sekali. Artinya pesilat tim SEA Games kita sudah mulai beradaptasi dengan peraturan yang baru. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita menggunakan peraturan yang nanti dipergunakan untuk SEA Games, kita gaptek atau kita ketinggalan ya. Jadi dengan uji coba kemarin, atlet-atlet semuanya sudah enjoy dengan peraturan yang baru, baik itu melakukan untuk meraih nilai ataupun mengantisipasi teknik-teknik yang harus diantisipasi. Jadi sudah tidak ada kendala, tinggal nanti kita harapkan dalam pertandingan SEA Games ya, peraturan yang baru ini bisa dijalankan secara konsisten ya. Karena kemarin masih ada perbedaan persepsi beberapa wasit dengan wasit, apalagi wasit dengan pelatih. Nah, kemarin kita juga sempat melaporkan, mengevaluasi, kita sampaikan ke PBFC kaitannya dengan peraturan yang baru ini. Mohon ditekankan lagi agar persepsi wasit dan wasit sama, wasit dan pelatih juga sama, jadi tidak ada yang dirugikan. Untuk SEA Games 2019 seni kita ada 1 yang dapat emas tunggal putri atas nama Puspa Arumsari. Ya, kebetulan kita dapat 1 di nomor TGR atau seni dan 1 di tanding. Dengan 2 emas di SEA Games 2019, Indonesia sudah menjadi juara umum. Karena pesilat yang lain hanya dapat 1, seperti Filipina selaku tuan rumah juga hanya dapat 1 emas, karena emas yang dipertandingkan hanya 9 nomor gitu. Jadi 2019 Indonesia juara umum dengan 2 medali emas gitu. Dengan 1 tanding, 1 dari TGR. Kaitannya dengan SEA Games besok di Vietnam, sebenarnya secara kemampuan kita nggak perlu khawatir. Atlet kita yang akan kita turunkan di SEA Games Vietnam untuk TGR dari 6 nomor yang dipertandingkan semuanya pantas untuk bisa mendapat medali emas. Tapi kita tahu sendiri di pencaksilat terutama untuk yang TGR terkadang tingkat subjektivitasnya kita akui masih tinggi gitu. Jadi mungkin tidak perlu yang dikhawatirkan secara teknis terkait penampilan atletnya dari 6 nomor. Hanya kita berharap ya mudah-mudahan dalam pertandingan silat SEA Games di sana ya wasit jurinya bisa lebih objektif, lebih fair play gitu kan. Makanya kita mengantisipasinya, kita berharap dengan PBFC, dengan Persilat, nanti juga kita minta supportnya. Artinya jangan terjadi faktor-faktor non teknis yang terlalu mencolok gitu kan untuk merugikan tim Indonesia kan. Karena kita lihat selama ini kalau untuk yang seni, kalau pertandingannya di Indonesia, terutama di Jakarta, kita semua sapu bersih gitu. Tapi begitu mainnya di luar negeri, kita belum bisa melakukan sapu bersih untuk seni, padahal secara kemampuan kita juga layak gitu. Tapi sekali lagi karena ini belum terjadi ya kita berpikir positif, kita tetap optimis, atlet tanding akan menyumbangkan emas sesuai yang diinginkan pemerintah.
Demikian juga yang seni. Ya, kalau tidak ada aral melintang, kendala yang berarti, insya Allah target itu optimis bisa kita raih gitu, Mas. Oke, mungkin dengan pencaksilat masuk salah satu cabur di BUN kan diharapkan, karena mungkin juga selain ini apresiasi hasil Asian Games yang begitu spektakuler ya, artinya peringkat Indonesia jauh naiknya gitu kan, dan juga dengan pencaksilat di BUN itu kan berharap pemerintah suatu saat kepingin apabila Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpik atau mungkin pencaksilat menjadi salah satu cabar di Olimpik, karena sudah terbukti kalau pencaksilat di segala multi event selalu menyumbangkan medali emas real. Tidak pernah di multi event pencaksilat tidak memberikan kontribusi. Yang mungkin ini yang menjadikan perhatian pemerintah, kalau Indonesia menjadi tuan rumah dengan target di BUN 2045 gitu kan, Indonesia peringkat 5 tanpa cabur pencaksilat juga sangat mustahil sekali peringkat itu kan dicapai. Jadi memang itu jadi pertimbangan kenapa silat meskipun sekarang belum masuk di Olimpik tapi tetap dimasukkan di BUN. Harapannya dengan masuk di cabar di BUN ini juga betul-betul disupport gitu kan. Disupport dalam berbagai kegiatan gitu, bukan hanya multi event SEA Games sekarang ya. Sekarang kita punya event World Championship bulan Juli. Sampai sekarang pelatnasnya juga belum dijalankan. Padahal kemarin juga sempat kita memaparkan di depan teman-teman review dari tim Kemenpora bahwasanya kita tahun ini ada 2 event yang cukup bergengsi. Yang pertama multi event SEA Games bulan Mei, yang kedua World Championship yang diselenggarakan secara rutin 2 tahun sekali, itu juga event yang paling bergengsi. Tapi sampai sekarang pelatnasnya juga belum dilakukan. Makanya kalau memang betul-betul di BUN ini betul-betul dijalankan ya sesuai dengan konsep supaya betul-betul ke depan olahraga prestasi Indonesia itu bisa berbicara di tingkat dunia, terutama multi event Olimpik ya. Jadi supporting kegiatan sepanjang tahun itu saya kira sangat wajib gitu. Jadi bukan hanya SEA Games aja, bukan hanya multi event saja gitu. Single event yang memang bergengsi dan berkualitas tentunya juga harus disupport. Nah, mungkin kita juga memaklumi mungkin saat ini konsentrasi baru SEA Games. Kita berharap setelah SEA Games nanti karena kita masuk di DBON, harapannya pelatnas kejuaraan dunia juga disupport oleh pemerintah. Karena event kejuaraan dunia tidak kalah bergengsinya dibandingkan dengan SEA Games yang ada di Vietnam ini. Itu kaitannya dengan itu peluang masih tetap ada. Karena kan kita bisa menyelenggarakan World Championship ya. World Championship sudah bertahun-tahun dengan rutin setiap 2 tahun sekali gitu. Kalau nggak salah mulai dari tahun 82 sampai sekarang itu terselenggara terus ya. Memang anggota persilat itu ada sekitar 75 negara di 5 benua. Sebenarnya syarat jumlah itu sudah terpenuhi. Namun ya dari 75 negara di 5 benua yang ada itu belum semua diakui oleh NOC-nya masing-masing negaranya. Mungkin yang diakui juga masih sedikit jumlahnya lah. Kisaran 20 negara atau berapa gitu kan. Jadi masih PR-nya masih banyak. Karena syarat untuk menjadi Olimpik itu bukan sekedar jumlahnya negara juga gitu kan. Tapi dari persyaratan yang harus dilakukan ya, misalnya cabur itu harus bisa diterima juga gitu kan di WADA gitu, di GAIF, di AIMS, baru nanti di IOC. Itu masih butuh proses yang panjang. Oke, kalau saya melihat sebenarnya pencaksilat ini termasuk cabang olahraga yang paling banyak digemari selain sepak bola. Karena jumlahnya puluhan ribu, bahkan mungkin juga ratusan ribu, jutaan ya yang mengikuti pencaksilat. Pertandingan pencaksilat juga sangat berat lah, karena ini dimulai regenerasinya itu dari tingkat perguruan ya. Kita bayangkan di tingkat kota atau kabupaten itu punya berpuluh-puluh perguruan. Nah, mereka akan diseleksi siapa yang terbaik di perguruan masing-masing akan bertanding di tingkat kota atau kabupaten. Mereka yang menang di tingkat kota kabupaten akan bertanding di tingkat provinsinya masing-masing. Sebagai contoh misalnya kayak di Jawa Tengah, ada 34 provinsi. Jadi juara tingkat kota yang sudah diseleksi dari perguruan itu dia akan berhadapan dengan 34 provinsi yang terbaik. Setelah dia menang di situ, baru dia bisa mewakili ke tingkat nasional. Tingkat nasional kembali ada
sekitar 34 provinsi juga ya. Kalau di Jawa Tengah tadi 34 kota kabupaten, kalau di Indonesia 34 provinsi, mereka juga akan bertanding di situ memberikan yang terbaik. Itu pun yang sudah jadi juara belum tentu menjadi tim nasional ya. Karena akan dicari event yang lain ya, event yang lain yang juga berkualitasnya bagus ya. Misalnya kalau di usia pelajar itu paling tinggi eventnya ada di Popnas ya. Di Popnas itu multi event pelajar ya, usia 17 tahun. Kemudian di tingkat mahasiswa ada Pomnas, ya, ada Pomnas. Kemudian di tingkat umum ada PON, ada Kejurnas yang single event. Jadi dari juara-juara event itu kita kumpulkan di Jakarta, kita lakukan seleknas. Yang terbaik dari seleknas itu baru menjadi tim Indonesia. Seperti pelatnas yang sekarang, waktu itu kebetulan SEA Games dan PON waktunya mau berdekatan, akhirnya yang ikut PON tetap konsentrasi PON, yang ikut SEA Games kita ambilkan atlet usia muda. Karena dari pihak Kemenpora juga memberikan rambu-rambu kalau bisa tim yang ditampilkan di event Asia Tenggara gitu kan komposisinya 60 junior, 40 senior kan gitu kan. Jadi kita sudah membuktikan juga atlet kita yang juara Popnas, juara Kejurnas PPLP, kita pelatnaskan jadinya juga bagus. Mereka juga bisa mengalahkan atlet juara SEA Games, juara Asian Games gitu kan. Jadi memang kita bibit-bibit seperti Hanifan, kemudian Rahma akan bermunculan. Ketika atlet sudah menjadi juara, latihan dia kendor, dia pasti akan kalah dengan adik-adiknya gitu. Contoh si Orjon ini kemarin bukan juara PON, tapi dia bisa masuk tim nasional. Dia hanya berbekal juara Popnas, dia diadu dengan juara PON-nya, dengan atlet yang terbaik yang lain, dia yang lolos. Akhirnya dia menjadi timnas. Kebetulan karena dia atlet potensi bagus, tapi belum pernah punya pengalaman, makanya kita buat program. Kita harus ikut di kejuaraan SEA Pencaksilat Singapura untuk memberikan bekal pengalaman atlet potensial yang belum pernah bermain di luar negeri. Alhamdulillah, si Rahmawati yang panggilannya Orjon itu, dia bisa mengalahkan pesilat Vietnam yang nanti juga diandalkan di SEA Games, dia dapat medali emas. Demikian juga ada Safira, kemudian juga ada Andre. Dia juga atlet yang bagus. Kemarin kita bawa ke sana juga dapat medali emas. Sayangnya di SEA Games Vietnam itu kelas-kelas yang bagus di Indonesia tidak dipertandingkan. Jadi Vietnam memilih kelas-kelas tertentu yang dia anggap mungkin menurut mereka peluangnya bagus. Ya. Jadi sehingga hanya dipertandingkan 10 nomor ditanding. Padahal normalnya yang harus dipertandingkan antara 16 dan 17. Jadi ada 6 kelas ya, terutama yang putri A, B, C tidak dipertandingkan. Dia hanya mempertandingkan kelas yang besar, E dan F, karena dia menganggap itu peluang yang bagus untuk mereka. Tapi kemarin Rahmawati bisa membuktikan atlet yang baru 17 tahun ya, dia mau poster aja belum bisa karena usianya belum 17 tahun, baru 17 tahun jalan gitu kan. Kemarin bisa mengalahkan dan bisa dapat medali emas. Jadi seperti itu Mas. Jadi untuk regenerasi pencaksilat di Indonesia memang tidak kehabisan karena memang kompetisinya bagus. Kemudian jumlah peminat atau pesilat yang ada di daerah juga sangat bagus yang ada di perguruan. Nah, mekanismenya seperti itu. Kalau mau jadi atlet pelatnas betul-betul seleksi dari bawah, dari perguruannya masing-masing, terbaik dari perguruannya akan bertanding antara perguruan di tingkat kota, yang menang baru mewakili tingkat kota atau kabupaten, yang menang lagi mengikuti event provinsi, yang menang di provinsi baru nasional. Yang nasional pun juga masih ada seleknas untuk memilih yang terbaik untuk jadikan tim Indonesia yang akan mewakili timnas ketika bertanding di luar negeri.